Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabir Fitrianto, NRP 70 dari kelas DM 4C. Saya di sini akan mempresentasikan pembentukan cetakan dan pattern allowance. Next. Cetakan. 1. Sebuah rongga yang dipersiapkan sebagai tempat logam cair tersolidifikasi yang berdimensi hampir sama dengan benda akhir. 2. Cetakan dibuat dengan mula-mula membentuk pola pattern dari benda cor. Pembuatan pattern dari benda cor yang berongga harus dibantu dengan inti core. Ketiga, cetakan benda core dapat dibagi dua bagian, bagian atas, scope, dan bagian bawah, drag, atau satu bagian bawah saja untuk benda cor yang tipis. Next, pola. Pattern merupakan replika dari objek yang akan kita buat melalui proses pengecoran dengan tambahan beberapa modifikasi. Modifikasi yang ditambahkan dalam membuat pattern antara lain, yakni 1. Pattern allowance, 2. Penambahan core, 3. Penghilangan pekerjaan detailing yang tidak bisa kita peroleh melalui proses casting. Next, material untuk bola memiliki karakteristik yang ideal untuk material padah, yakni mudah dikerjakan, memiliki mampu bentuk yang baik, kedua ringan, ketiga kuat, keras, dan tahan lama, keempat tahan abrasi dan gesekan, kelima tahan korosi ataupun reaksi kimia, keenam memiliki dimensi yang stabil, tidak terpengaruhi temperatur dan kelembapan, dan yang terakhir murah. Next, material untuk pola mempunyai nilai pertama yakni relatif mudah dibentuk dan harganya murah. Kedua, pola kayu rentan terhadap penyusutan, shrinkage, dan perubahan. Pola dapat juga dibentuk dari kayu, lapis maupun multiplex. Ketiga yakni kayu, keempat logam, kelima material sintetis merupakan resin, RTV rubber, lem, cat, epoxy resin, fiberglass, polyurethane, polyester foam pattern, dan yang terakhir material tambahan seperti paku, skrup, amplas, dan lain-lain. Next, pada slide ini bisa dilihat ada beberapa material yang bisa digunakan sebagai pattern atau sebagai pola. Ada kayu, aluminium, steel, plastik, dan cast iron. Dengan berbagai karakteristiknya, ada machinability, resisten atau ketahanan, geseknya, kekuatan, berat, kemampuan diperbaiki ketahanan korosi, dan pembengkakan atau terdeformasi. Akibat kelembapan udara itu tadi, penyerapan terhadap air di tabel ditunjukkan bahwa memang kayu itu punya poin excellent yang lebih banyak daripada yang lain. Selain dia ringan, dapat diperbaiki korosi resisten yang baik, tapi dia sangat terpengaruhi terhadap kelembapan udara, juga wear resistance-nya, dan abrasinya rendah jika dibandingkan dengan cast iron, aluminium, atau baja, di mana baja dan cast iron ini memiliki nilai yang excellent pada resisten dan kekuatannya. Untuk baja dan cast iron, ketahanan korosinya ini sangat buruk karena pada saat dia digunakan dan lingkungannya pasir, cetakannya mengandung air, ada kelembapan di sana, maka proses korosi itu tidak dapat dihindarkan. Jadi pada dasarnya proses korosi itu tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dicegah dan laju korosinya saja. Next, selanjutnya ada tabel life cycle atau berapa kali pemakaiannya, ekspektasi berapa kali pemakaiannya dari berbagai material yang memungkinkan untuk membentuk pattern. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling rendah life cycle-nya adalah softwood, setelah itu hardwood yang diberi penguat metal, lanjut ke hardwood sendiri tanpa penguat, baru ada plastik, aluminium, atau non-ferrous.
dan dilanjutkan yang paling tinggi life cycle-nya adalah besi tua atau cast iron. Jadi pemilihan material harus juga mempertimbangkan life cycle-nya. Apakah memang diperlukan life cycle yang tinggi karena kapasitas produksi yang besar, karena produksi yang banyak, sehingga tidak menggunakan pattern kayu karena life cycle-nya cuma sedikit. Itu juga perlu dipertimbangkan, walaupun di tabel yang terjadi sebelumnya nilai dari material kayu itu banyak excellent-nya daripada material-material yang lain dapat digunakan untuk membentuk pattern. Next. Selanjutnya machining allowance dan pattern itu sesuai dengan detail drawing yang sudah ditentukan replika benda kerjanya dengan beberapa modifikasi. Modifikasi yang dilakukan itu sesuai dengan toleransi yang harus dicapai atau allowance yang harus dicapai dari seluruh proses pengecorannya, antara lain ada shrinking allowance, machining allowance, draft allowance, distortion allowance, shrinking atau rippling allowance. Next, shrinkage allowance merupakan toleransi yang harus ditambahkan karena adanya proses penyusutan saat proses penurunan temperatur dari temperatur penuangan sampai dengan temperatur kamar. Next, liquid shrinkage adalah pengecilan volume ketika logam berubah dari kondisi liquid menjadi kondisi solid di temperatur solidus. Penyusutan volume ini biasanya disiasati dengan penambahan logam cair tambahan yang disediakan oleh research. Next, solid shrinkage adalah pengecilan volume ketika temperatur logam yang sudah dalam fase solid terus turun sampai temperatur lingkungannya. Next, merupakan tabel shrinkage allowance. Next, machining allowance, toleransi yang harus ditambahkan untuk memberikan tambahan volume coran untuk mengakomodir proses machining. Setelah proses pengecoran, machining allowance umumnya sekitar 2-20 mm. Berikut tabel machining allowance pattern. Next, draft allowance adalah toleransi yang harus ditambahkan agar memudahkan kita dalam mengambil pattern setelah pattern tersebut ditutupi oleh pasir cor. Dengan begitu, rongga cetakan tidak mengalami kerusakan. Untuk itu dilakukan proses tapering, dibuat bentuk meruncing dengan sudut kemiringan tertentu pada bagian mula vertikal pattern. Next, distortion allowance adalah toleransi yang harus ditambahkan agar diberikan pada pattern karena terkadang produk coran akan mengalami distorsi setelah proses solidifikasi. Distorsi tersebut disebabkan oleh adanya tegangan internal dan perbedaan laju pendinginan di tiap bagian karena adanya perbedaan dimensi. Dua cara yang bisa dilakukan yaitu 1. Menambah machining allowance, 2. Memberikan chamber atau distortion allowance. Next, shaking allowance adalah toleransi yang harus ditambahkan untuk lebih memudahkan pelepasan pattern dari pasir cor. Tidak ada besaran atau perhitungan resmi untuk shaking allowance. Penentuan shaking allowance ini diperoleh berdasarkan pengalaman operator. Next, penghilangan detail adalah karena adanya keterbatasan sandcasting pada penambahan lubang kecil dan detail permukaan, maka seringkali hal itu dihilangkan saat pengecoran untuk membuat detail tersebut dilakukan pada proses finishing atau machining. Next, terima kasih.